Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, brother. Kita jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopi Murad. Brother, untuk khususnya untuk brother Cirebon ataupun brother sedunia. Hari ini saya jalan-jalan ke kafe, sebuah kafe namanya kafenya keren banget. Ya, kafenya kafe Kopi Kenangan. Waduh, Kopi Kenangan sengaja saya ajak brother nih, saya ajak untuk bincang-bincang dengan ini apa ya? Aktivis atau apa nih? Saya ketemu dengan Mas Yus. Selamat sore Mas Yus. Saya aktivis ya, kebanyakan aktivitas. Mas Yus, saya nih, ini Pak Jafar. Saya dengar Mas Yus nih sering mampir di Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini adanya di kota Cirebon. Itu kebenaran ini Kopi Kenangan yang ke berapa ya di kota Cirebon nih? Yang ke 3 kalau nggak salah ya. Iya, ketiga. Ada 3 Kopi Kenangan ya. Ada 3 cabangnya. Ada di CSB Mall, ada di Jogja Junction di Kartini, dan ini Kopi Kenangan Shell namanya. Ini adanya di dekat pom bensin Kesambi di kota Cirebon. Nah, saya baru sekali nih di Kopi Kenangan ini. Tapi saya dengar cari info, ternyata Brad Yus nih di sini terus nongkrongnya. Jangan-jangan enggak lah, pasti ini ada suatu apa ya? Suatu kenangan terindah. Suatu kenangan apa nih? Banyak Brad. Ternyata menu di Kopi Kenangan ini ada kopi kenangan terindah, kopi kenangan mantan, kopi kenangan apa lagi tuh? Kenangan masa lalu. Oke, brother. Hari ini sore ini nih kita pesen kopi. Saya pesennya kopi namanya Kopi Kenangan Mantan. Nah, berarti pesen apa nih? Sama ini, saya kopi kenangan mantan juga, tapi saya es. Nah, saya sih gitu. Sudah pakai gula. Sudah manis soalnya, sudah manis. Bradis, ini saya denger nih kayaknya Bradis ini sering kesini nih. Kenapa nih bisa sering kesini nih? Ada punya kenangan ya. Sebenarnya sih nggak ada yang apa, maksudnya saya sebenarnya sering identik dengan kenangan mantan itu hampir setiap hari tuh kayaknya, kalau nggak ngopi di kopi kenangan tuh kayaknya oleng gitu. Oleng. Iya. Dia inget-inget mantan terus, Brad. Iya. Jadi ini istimewanya apa bisanya kesini selain punya kenangan? Apa memang kopinya enak? Apa memang ini racikannya kayak gimana nih? Iya. Saya kan nggak terlalu suka kopi yang manis gitu kan, manis. Jadi saya lebih berselera ketika menikmati kopi itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ketika menikmati kopi itu saya butuh acidity-nya, keasaman kopi itu biar terasa di lidah. Waduh, terasa berat. Ini saya pesennya banyak nih, Brad. Ini kopi apa ini? Iya. Kopi kenangan. Apalagi namanya Brad. Kenangan masa lalu. Ini ada boba juga. Boba, kenangan masa lalu. Waduh. Ini apalagi nih dikasih nih. Baik banget. Gua dikasih banyak, Brad. Ini bonus. Jangan bilang jangan pada minta. Bilang nanti pada datang semua. Ya, tadi ya. Menurut saya pahitnya itu pahit dan creamy dari susu. Kalau nggak salah ini susunya organik ya, dan susu berkualitas. Makanya kata Mas Edward, pemiliknya itu dia bilang. Pemiliknya siapa tadi? Edward Tirtanata. Oh, Pak ya, Edward Tirtanata. Dia juga bisnis kopi single origin ini. Dia bilang saya mendirikan Kopi Kenangan itu agar masyarakat itu yang
sudah tergila-gila dengan kopi orang merek. Cirebon kan udah tuh pada Iya, apalagi ya, edanan kopi berarti kedanan kopi merek luar negeri kan. Makanya kopi lokal yang harganya terjangkau dengan kualitas roasting yang baik, Iya. dengan mesin kopi langsung didatangkan dari Itali dan terbaik bilangnya di Indonesia, itu salah satu kopi lokal yang mesinnya itu terbaik. Karena kan kita tahu bahwa kalau es kopi atau kopi hangat itu kan espressonya harus takarannya pas. ini Bradus apal banget nih. Apa dulunya kerja di sini apa jadi baristanya kopi kenangan nih, bisa apal nih, gimana ceritanya? Udah sekitar 1 tahun ini saya hobi ngopi. Waduh, Ngopi apalagi ayo. sejak pandemi ini kan. Dan saya juga pernah belajar Mumet ya. kursus singkat menjadi barista. Iya, ya kan? pandemi dia mumet. Mumet. Kerjaannya jadi ngopi Laka mulu. duit. Dan pernah juga kursus singkat barista. Cara meracik kopi lah tepatnya itu sekitar 2 mingguan dengan barista yang kalau nggak salah orang Bandung itu dia udah juara dunia barista salah satu. Saya nih, Bradius, saya udah lama mengintili apa ya? Mengikuti Iya. Bradius nih. Ini nih, bolak-balik ke kafe di kopi kenangan ini nih. Ada apa? Apakah karena kenangan dengan sang mantan kemudian disangka balik lagi atau gimana, saya juga nggak ngerti, nggak taunya kayaknya Mantannya kawin sama barista. mantannya kawin sama Bercanda. barista. Jadi jangan-jangan dia pengen jadi barista karena Nanti ada supaya yang komen kalau saya mantannya kawin sama barista. berkaitan dengan ini nih, apa yang Bradis tahu nih tentang kopi kenangan nih, kayaknya di Cirebon nih bukan di sini aja ya, ada beberapa Ada lagi 3 ya. di Junction, Jogja Junction, Jogja Junction yang di Kartini, sama satu lagi di CSB. CSB yang di Jalan Cipto. Iya, kalau nggak salah yang pertama di sana. Itu Iya, franchise itu apa kedua. punya satu orang? Nah, ini beda kalau kopi kenangan dengan kopi-kopi yang lain yang kita tahu itu yang mengandalkan es kopi ya, es Iya. kopi kan. Itu kita di kopi kenangan itu kalau nggak salah dia pemiliknya sendiri, nggak mau di franchise. Oh, jadi dia punya sendiri. Punya sendiri. Kemudian bikin gerai-gerai juga. Gerai. Punya dia juga. Punya dia Nggak juga. dikasihin ke artinya orang mau Nggak mau, franchise. nggak mau. Wah, Jadi luar dia biasa. bangun sendiri. Siapa sih ini sebenarnya, siapa yang punya? Apa dia? Saya nggak hafal ya. Wah, jangan-jangan nih. Nggak hafal lagi. Tidak ada hubungan dengan saya karena Tapi saya. kan dia sampai membuat kedai yang begitu banyak tuh, barangkali sedikit. Iya, mungkin dia penggemar kopi juga seperti kebanyakan kita menggilai kopi. Dia awalnya tuh modalnya cuma 150 juta kalau nggak salah. 150 juta dalam 3 bulan udah break even point, udah balik lagi modal bahkan lebih. Dan saya baca, saya titeni tadi ya, meniteni. Iya, meniteni berarti. Ternyata pelanggannya tuh banyak take away, ojol. Oh, jadi banyak kan cuma pesen. Ojol. Bahkan pesen. pernah di kopi kenangan di gerai Lipo Mall itu satu Lipo Mall hari, Jakarta? Lipo Mall Jakarta. Waktu saya ngamen jalan-jalan maksudnya. Jalan-jalan ke sana orang. Itu hampir 500 cup kopi kenangan mantan satu hari pernah jadi. Rekor dong. Antriannya tuh seperti antrian sembako, benar. Waduh. Antrian sembako atau antrian BLT ya? Memang kan gini, Brad. Kalau lihat dari ini yang dijual di kopi kenangan Angkat ini, kopinya. ini memang kayaknya bisa masuk ke semua kalangan ya. Kalau saya suka yang hot, kemudian kopinya ya kopi mantan ini juga, kopi kenangan mantan. Ada kopi kenangan tadi apa tuh? Di sana tadi saya baca Kenangan masa lalu. kenangan masa lalu. Kenangan terindah. Kenangan terindah. Oh, ini jangan-jangan kenangan pahit. Tradisi kenangan pahit. Ada juga yang mantan menikah. Waduh, emang ada kopinya kan? Ada. Kalau nggak salah ya. Saya mantannya udah menikah. Dia Curhat lagi. Dia kayaknya sih kesini terus tuh nginget terus, Brad. Sampai dia kok bisaan gitu. Artinya bikin nama kafenya kopi Catchy banget ya. kenangan ini kayaknya merasuk banget ke Bradius ini gitu. Nonjok. Merasuk Nonjok bahasanya, banget. nonjok ke hati. dari Ini kita apa ya? ngapain ya? Kok jadi curhat ya? Ya kan saya tahunya gini, saya juga kan
informasi. Gladius ini terkenal di kota juga. Ada di kegiatan ABCD saya tahu. Saya mengintili. Saya mengintili itu. Tetapi Kita undang dulu. akhir-akhir ini kok sering ke kafe. Saya cari tuh adanya karena di Kopi Kenangan. Nah, saya kontak-kontak dengan Ibu Sri Mariati tuh. Iya. Katanya mana beliau ya. iya, harusnya Ibu Sri Mariati juga di sini. Ya biar rame kan. Dia juga. Saya pikir kan ngobrolnya tadinya hari ini tuh nggak ngobrolin kopi, Brad. Yang saya tahu serius lah, agak serius lah. serius. Ya, soalnya aslinya penulis. Terus apa maning sih ke temen? Gelarnya apa sebenarnya? Kayak aslinya saya guru. Tuh, Kalau berat. secara gelar saya itu SPD, sepeda. SPD. Pernah ngajar di TK sampai pernah jadi dosen. Jadi semua jenjang pendidikan itu saya pernah Wah, ngajar. ini hawak berat. Tapi yang paling penting gue ngajar layangan. Ngajar layangan. Hawak berat saya SD sama SMP cukup KB. Tapi ujung-ujungnya sih ngopi, berat. Kalau ngopi Iya. itu memang asik gitu, artinya dari semua kalangan untuk kegiatan apapun, kalau habis aktivitas apapun, memang kalau sudah santai itu asik ngopi, sehingga bisa ngobrol apapun. Dengan ngopi bisa dapat inspirasi. Nah, saya juga sebetulnya hari ini juga pengennya ada inspirasi baru nih. Selain kopi juga ada inspirasi apa dari Gladius ini yang memang sudah cukup malang melintang di dunia persilatan. Apa namanya tuh? Saya kalau pendekar itu belum mencapai kesatria, baru anak bawang. Nah, saya juga harapannya ada Sri Kandinya tuh, Sri Kandi, Ibu Sri Mariati, Iya. yang memang aktivis, Yang memang kemudian aktivis. penggiat sosial segala Dia macam. itu adalah salah satu pionir PKBI. Apa Ibu Sri- maning? PKBI itu perkumpulan keluarga berencana. Terus Itu kemana adalah ngobrol lah kun sih bagiannya. Kan jangan diambilin kan emang. Bukan, Ih, maksudnya saya ceritakan aja kalau Wah. PKBI itu adalah organisasi LSM pertama di Indonesia. itu Nanti ada bagian selanjutnya ya. Wah, Kita ngobrol nanti jangan bertiga. dihabisin. Nanti saya harus ngobrol sendiri dengan Bu Sri Mariati. Iya, siap. Sri Kandi Cirebon itu. Cuman hari ini nggak datang, berat. Kita sehari ini kupas habis tentang berat iyo saja. Baik. Jadi selain ngopi, saya seminggu berapa kali ngopinya? Nggak terlalu sering sih, tapi hampir seminggu 5 kali, bahkan sehari bisa 2 kali. Ngosok gitu mana berat ngosok berat. Seminggu Kan- 5 kali berat. Bahkan nih teman-teman yang saya ajak ke sini tuh jadi kecanduan, apa ya bahasa Cirebonnya ya, kecanduan tuh ya. Gilai lah, menggilai. Iya. Kedanan lah. Kedanan ya. Kedanan kopi. Edan miring. Tapi dia provokasi orang-orang suruh mampir di Kopi Kenangan. Dia tuh apa-apa Itu bukan provokasi, tapi aja balai. Ownernya berat. tadi kan saya sudah bilang nggak ada hubungan. Oh, nggak ada Cuman hubungan. kalau kopi enak tuh pasti Ini berarti Ya. di Indonesia ini sudah banyak dong. Tadi cerita ada di Jakarta. gerainya ya kalau saat ini mungkin mencapai 300-an ya, kurang lebih. Emang ada target gitu. Kalau nggak salah yang saya baca itu di media itu dia barusan mendapatkan suntikan modal dari Ventura Cina kalau nggak salah ya. Yang targetnya itu di tahun 2021 itu dia pengen 1000 gerai. Tapi dia tidak mau dengan sistem franchise hybrid. atau kemitraan gitu. Urubah kayak sih nulis sih jadi ngamati be uang Ya berat. itu ngiteni Ngiteni. dan mengintili. Oh, targetnya 2021 itu bisa dengan 1000 gerai. 1000 gerai. Waduh, ini bisa rekor dong kalau kayak begitu. Iya. Tanpa princess ya, Tanpa punya franchise. pribadi kemudian membuat Motomot, gerai-gerai pemasaran dari mulut ke mulut, motomot. taruh di mall-mall. Tapi memang rasanya juga memang ini beda. Ya, ini memang dengan berbagai rasa, kemudian ini variannya kayaknya kalau melihat tadi bahwa dalam satu hari atau dalam satu ketika itu kemudian habis dengan 5 sampai dengan 500 cup, berarti memang ini digemari oleh brother dan sister sedunia mungkin ya. Kalau dunia Bahkan tahu sih mungkin alam maya, alam guys. di Cirebon aja pada kedanan ini berat Kopi ini. Kopi Kenangan, apalagi se Indonesia, mungkin jangan-jangan bisa sedunia nih ngalahin kopi-kopi yang hebat-hebat dahulu tuh yang dari
produk-produk luar negeri kita juga punya. Ini kayaknya komposisinya, ini cara ngerosternya pernah tahu nggak ini seperti apa ini tuh? Saya nggak bisa menduga-duga ya, takut nanti dibilang hoax kan zaman sekarang kalau hoax. Tapi kalau nggak salah ini espressonya pasti robusta, ya. Nah, apakah ini blend atau apa? Saya nggak tahu. Tapi kalau yang dipelajari Bradis lagi dulu waktu ya katanya ada nyoba-nyoba jadi barista biar jangan ditinggal lagi sama sang mantan. Kan mantannya ke bawah sama barista. Dia takut ditinggal lagi dia jadi barista. Pengen nyicipi aja bahwa katanya itu kan kopi itu dari mulai roasting terus di grindernya itu beda. Mulai dari takaran airnya ada yang 80% sekian, suhu, temperaturnya juga, terus bagaimana naro creamernya, susunya, apakah susu dari sapi kualitas terbaik atau enggak. Tapi memang ini juga, pemiliknya luar biasa. Iya. Dia membuat gerai segitu banyak katakan Mbak Princess dengan kualitas yang bagus yang bisa bersaingnya dengan kopi-kopi mahal. Padahal ini tadi juga murah-murah loh. Murah. Saya tadi ya dibilang murah ya. Ya. Barangkali kita kan lagi kondisi kayak gini ya. Ya sedang lah, terjangkau ya. gitu maksudnya. Kayak begitu. Ini berat. Jadi di Kopi Kenangan ini memang rata-rata orang datang ke sini itu karena berimajinasi bahwa dia punya kenangan. Kayak di sini dia kenangan ditinggal pacar itu karena dia lebih senang dengan barista daripada penulis. Maka dia belajar jadi barista supaya tidak ditinggal. Isu aja isu. Sengaja. Jadi memang berat di kota Cirebon ini dari sekian banyak kafe dan kemudian banyaknya kedai-kedai kopi, salah satu kopi yang menarik untuk dikunjungi oleh warga kota Cirebon, mungkin juga untuk brother-brother dan sister kalau dari luar kota, ya se-Indonesia nih kalau dari luar kota mau mampir ke kota Cirebon jangan lupa ini Kopi Kenangan ini asik dan memang patut dicoba. Banyak ada tempat-tempat gerai Kopi Kenangan tadi sudah disebutkan ada 3 di sini, pokoknya di mall ada lah, cari aja. Dan jangan lupa, pokoknya segera datang ke Cirebon karena nanti tahu nih, Radius nanti hasil kenangan di sini nih apa. Karena sebentar lagi juga kayaknya nggak ditinggal nih kayaknya. Soalnya udah jadi barista. Radius. Enggak lah. Mungkin kita nanti bicara tentang yang lainnya setelah ini aja. Kita ngobrolin hari ini kan kita ngobrolin kopi nih, karena channel saya juga udah bagus nih tentang angkat kopi nih, sudah mulai banyak mendunia. Ya. Tapi ada satu lagi tentang budaya minum kopi ini yang mungkin untuk brother dan sister nih ya. Brother sister ini buat pengetahuan lah, bahwa kita itu kan dulu minum kopi ya, saya kecil itu mungkin agak jadul ya. Kopi itu kan disajikan di kedai-kedai warung pinggir jalan ya, pinggir jalan. Tahun 80-an gitu ya, kan. dorongan atau pakai sepeda kan. Kemudian sejak dilanda bahasanya apa ya? Kopi luar negeri itu masuk, kemudian berkembang menjadi kopi dinikmati di kedai-kedai yang pelanggannya itu wangi, necis gitu kan. Ya, artinya elit ya. Elit. Jadi harga kopi kan naik gitu. nih. Itu adalah second wave, kopi gelombang kedua kan. Sekitar tahun 90 sampai 2000-an gitu. Ya karena memang kan di Indonesia juga mempunyai kopi terbaik ya di dunia. Kita punya Jadi Toraja, kita punya Gayo, kita punya Mandailing, Lampung ya. dan satu lagi kita punya Ciwidey yang juara kopi dunia yang single originnya itu dipakai sama Blue Bottle. Blue Bottle itu next Abang kita ngobrol, Nah, kopi menurut salah satu barista ini adalah kita adalah di third wave atau kopi gelombang ketiga. Ada gelombang emangnya gelombang radio. Iya, maksudnya orang nih tren kan. Ya. Trennya itu gelombang ketiga, bahwa kemudian kopi ini
yang tadinya bukan penikmat kopi, kopi menjadi masif. Ya, karena ini banyak variannya juga. Tidak semata-mata kopi pahit, kopi tubruk ya. Tapi ada varian-varian yang memang ini menjadi daya tarik sendiri. Loh, brother dan sister, jadi jangan takut kalau ke Cirebon nih segala macam kopi juga ada. Dari mulai kopi Ciwidey, kopi Majalengka, kopi lokalnya juga banyak. Kopi lokal bagus juga. Bagus, kita sudah bagus. Dan sekali lagi untuk brother dan sister dari luar kota Cirebon yang mau berlibur di kota Cirebon, datang. Salah satunya ada di Kopi Kenangan, di kedai Kopi Kenangan. Pasti akan merasakan sensasi yang luar biasa. Keselamatan. Iya. Oke, gitu aja dulu. Ya, oke. Bradios, nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi, kita dilanjut di dalam. Dan terima kasih atas waktunya. Brad Jafar. Kita Dan ketemu brother lagi dan depan. sister, masih kita tadi sudah berbincang dengan Bradios, masih dengan saya Jafarudin. Tetap panteng di channel Angkat Kopimu, Bra.